Oke, kembali lagi di bunga bunga. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang nekat banget nikahin anak orang, padahal dia cuma punya tabungan sebesar 5 juta. Tapi akhirnya terkumpul dengan kurun waktu yang sangat dekat menjadi ratusan juta. Oke, kalian kepo? Kalian penasaran? Kita saksikan setelah pariwara berikut ini. Karena kita sudah kedatangan Mas Jody, orang yang sangat tidak asing dalam hidup saya baru-baru ini ya. Yaudah, kita langsung aja tanya-tanya ke Mas Jody. Jadi gimana Mas? Ya. Apa kabar? Baik. Baik, yaudah. Ini saya bawa anak juga ya? Iya, kenal kok saya. Lucu banget. Iya, makasih. Iya, makasih. Iya. Makasih. Baby mau kemana? Kipas. Mau kemana? Oh, konsepnya kembar. Iya, mau kemana? Jadi gimana Mas, dulu katanya tabungannya cuma 5 juta ya, tapi nekat mau nikahin anak orang. Iya. Gimana tuh? Jadi gini ceritanya. Oh, bagus banget. Bagus banget, saya terharu. Belum. Memang benar saat itu saya cuma punya tabungan 5 juta. Namun saya nekat mau menikahi anak orang. Menarik Kasian banget ya, kan ceritanya. anak orang kan? itu kasihannya. Tapi terakhirnya saya bisa mengumpulkan sekitar waktu itu total kurang lebih ratusan juta. Ini menarik. Wow. Gitu kan konsep show ini lebay kan? Ini menarik. Jadi sebenarnya Bapak ini awalnya cuma punya tabungan segitu sedikitnya, tiba-tiba langsung banyak dalam jangka waktu? Dalam jangka waktu kira-kira hampir 8 bulanan lah. Gak nyampe setahun. Wow. Ini kuping Kak Ezra kasihan deh BTW. Maaf ya Kak Ezra. Wow, menarik. Cuma dalam kurun waktu 8 bulan bisa mengumpulkan puluhan juta berarti ya? Ratusan. Wow. Dari 5 juta sampai kurang lebih seratusan juta lah. Oke. Ratusan juta dalam waktu 8 bulan. Coba kita tanya gimana sih cara ngumpulin duit sebanyak itu dalam waktu sedekat itu? Oke. Dalam waktu sesebentar itu. Oke, gimana Pak? Oke, jadi saat itu saya memang berniat untuk mengumpulkan dana pernikahan saat itu. Jadi udah niat gitu. Tapi waktu itu belum ada tanggalnya gitu. Belum ngomong ke keluarga juga? Belum ngomong ke keluarga juga. Maksudnya sudah setiap bulan disisihin, setiap bulan disisihin. Tapi ketika ngumpulin itu selalu habis gitu. Oh gitu. Selalu habis. Jadi kayak udah dikumpulin nih, terus tiba-tiba ada aja pengeluaran gitu kan. Ada aja pengeluaran yang ujung-ujungnya kok nggak kumpul-kumpul gitu. Beli ini, beli itu gitu kan. Lalu saat itu saya berubah cara nih. Wah, gimana caranya ya supaya saya bisa terus mengumpulkan tapi benar-benar uangnya nggak dipakai saat itu. Karena saya sebenarnya tipikal orang yang susah nabung juga sebenarnya. Tapi kalau bayar kewajiban bisa. Iya. Kayak bayar cicilan gitu, saya paling rajin gitu. Jangan nyicil lagi ya Pak. Gitu. Makanya setelah saya nyicil itu karena saya rajin, waktu itu saya pernah gitu kan nyicil sesuatu, terus pas saya mau bayar nggak bisa, saya telepon, "Mas, saya kok nggak bisa bayar?" "Oh, Mas, Bapak tuh sudah lama lunas," gitu. Saking saya Wow. saking rajinnya. Untung gitu. baik dia ya. Untung baik gitu. Dikasih tahu, "Bapak tuh udah lama lunas, nggak usah bayar-bayar lagi." Oh gitu. Saya nggak tahu kalau udah lunas gitu. Oke. Nah, di situ saya waktu itu mau ngumpulin habis terus. Langsung. Kepake terus ya. Setelah itu saya cari cara. Oke, kalau kayak gini gue mau tes adrenalin aja nih. Tabungan cuma punya 5 juta saat itu, langsung lamar anak orang. Berarti pada saat itu si bunga itu Iya, saat itu cuma 5 juta waktu itu. Okay. Saya nekat tuh. Ini bukan cara yang baik ya. Bukan cara yang baik, tapi ini cara saya waktu itu. Berarti udah niat, akhirnya nekat. Dan saya tidak melibatkan orang tua juga, maksudnya gitu. Nggak punya inilah ya, nggak punya privilege orang tua yang berkecukupan atau kaya gitu, enggak gitu. Dulu niatnya pengen jual-jual barang, cuma pas dilihat
nggak laku juga dan nggak ada harganya juga saat itu. Waktu itu cuma motor Beat. Mau dijual. Motor Beat berapa sih Motor lakunya Beat, kan oke, ya? kirain saya lemari bapak yang modelnya udah. Motor Beat gitu, dulu cuma punya motor Beat, kemana-mana pakai motor Beat itu. Gitu. Oh, Mbak Dewi itu sponsor ya? Gak apa-apa ya, lanjut ya. Yuk masuk. Wih, amin. Oke. Kalau masuk liburan kita langsung. Terus di saat itu saya ini ya, ibadah, sholat gitu. Saya mau niat mau nikahin nih anak orang gitu. Nah dari situ mau nggak mau kan terbawa deadline gitu. Karena kan kalau lamaran udah ada tanggalnya nih. Iya udah ada, biasanya kan 3 Berarti bulan. dari lamaran sampai ke tanggal itu masih nyari. Oh enggak, kan belum kumpul. dari lamaran sampai nikahan kan biasanya jedanya kan cuma 3 bulan. Iya. Tapi udah tarik mundur dulu tuh. Wah, gue mau lamaran tanggal segini. Jadi gue start dari situ. Oh, oke. Udah di-planningin lamarannya tanggal segini, tapi udah ditarik mundur lah sekitar 5 bulan atau 6 bulan. Terus? Nah, Gimana sih tuh Pak bisa sebanyak itu? tapi sebelumnya udah sounding ke keluarganya. Kalau Bu, saya mau lamaran gitu. Alhamdulillahnya disetujuin, diterima gitu ya. Dari situ baru saya dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, harus bener-bener nabung kan dari penghasilan yang ada. Nah, alhamdulillahnya saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba rezeki itu ngalir aja. Karena niatnya baik mungkin ya. Ini boleh percaya boleh enggak ya. Rezeki itu ngalir aja gitu. Apa itu? Sekarang apa yang jatuh? Mosnya Ontina. Sampai mana tadi? Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya, rezeki Niat itu baik ada ngikutin aja. rezeki terus ya. Rezeki ada aja. Jadi waktu itu saya in-house gaji bulanan, tapi saya dapat set job tuh di luar dari kerjaan gitu. Makanya set job itu yang berpengaruh besar terhadap tabungan saya saat itu gitu. Bahkan lebih besar. Bahkan lebih besar saat itu, lebih besar set job itu. Terus dari situ memang ada pilihan kan, ini mau capek apa enggak gitu kan. Mau bener-bener niat mau ngumpulin atau enggak, kan bisa aja ditolak kan set job itu. Jadi saat itu saya putusin untuk kerja in-house dan ngambil set job juga di luar. Berarti tenaga ya Pak? Tenaga, pikiran dan fisik kan ya. Sama aja nggak sih fisik tenaga? Iya, fisiknya ancur-ancuran berarti. Hancur. Dulu orang kalau ngeliat saya tuh kayak zombie. Itu saksi. Dulu orang ngeliat saya tuh kayak zombie, kayak ini orang halu banget gitu. Nggak ada tidurnya ya? Ada sih, cuma saat itu keganggu aja sama kodok. Beda cerita itu. Di saat itu saya dapat kesempatan untuk buka usaha justru. Oh. Buka usaha sendiri. Wah, keren banget. Dari yang in-house itu saya dapat kesempatan untuk buka usaha sendiri. Nah, dari situlah pundi-pundi uangnya datang. Ngalir dengan cepat. Ngalir gitu. Makanya ini boleh percaya atau enggak ya. Di saat kita niatnya mau baik gitu ya, pasti ada aja gitu rezeki yang masuk gitu. Kurang lebih gitu. Lanjut. Terpantau. Ya Allah, dia naik-naik. Terpantau si anak bayi manjat ya. Kita lihat ya, anak saya ini mungkin dulu ngidamnya orang tuanya ini ya, Saya dulu ngidam apa ya? ngidam apa ya sampai gini banget ya. Oke, saya sempat dengar cerita juga katanya H-1 lamaran, Bapak vertigonya Iya. masuk Jadi rumah sakit. Iya. Karena jadi zombie mungkin ya Pak, nyari duit sebegitunya ya. Iya. Jadi waktu saya mau lamaran, besoknya itu H-1-nya tiba-tiba saya bangun, kepala saya puyeng. Kayak main komedi puter. Oke. Vertigo. Waktu itu belum tahu istilahnya kan. Saya kira pusing biasa. Kalau nggak salah sampai pingsan nggak sih? Nggak sampai pingsan. Tapi karena kan tubuh saya kuat. Oh, wow. Kalau kuat sih nggak vertigo, Pak. Iya, wow. Jadi saat itu pas saya bangun tiba-tiba kepala kelingan. Itu kayak main komedi putar. Saya kira cuma sebentar gitu. Terus saya naik ojek online. Terus kok nih
abangnya muter-muter gitu. Padahal jalurnya bukan ke sini, kenapa dia muter-muter kan? Taunya saya yang muter, bukan abangnya gitu. Di situ saya muntah-muntah kan segala macam. Oh my God, kesian. Itu adalah efek dari bekerja terlalu keras ya. Iya. Cuma ya gimana gitu, mungkin itu adalah cara Jalannya, saya ya. jalannya juga. Saya, cara saya. Tapi ini bukan harus dicontoh ya. Teman-teman yang lain mungkin punya caranya sendiri. Tapi itu cara saya dalam memacu untuk menabung gitu. Sejak saat itu saya putuskan untuk memilih karir waktu itu, mau tetap menjadi pekerja di salah satu corporate atau saya Sendiri. keluar full time untuk bangun perusahaan sendiri gitu. Lalu di situ saya ambil resiko. Saya keluar saat itu, saya ambil resiko, saya full time. Padahal mau nikahin anak Padahal orang. mau nikahin ya, anak Pak, orang tapi saat itu. malah keluar. Keluar dari gaji Sangat nekat. dari dulu Dan itu. calonnya berani ya. Iya, dan itu waktu itu statusnya mau jadi karyawan tetap di suatu perusahaan. Sebelumnya probation. Hah? Probation. Sebelumnya karyawan biasa kontrak. Karyawan kontrak. Probation biasa baru tetap. Itu tuh Karena mau kalau tetap gajinya pasti lebih gede dong. lebih gede kayaknya ya. Tapi Lebih gede. ditinggalkan. Dan di saat itu juga mau dapat THR. Saya tahu ceritanya tuh. Situ terus saya harus milih, ya udah saya keluar. Di situ baru apa ya? Lapar lagi. Sama. Oke teman-teman, buat yang mau nikahin anak orang dan mau ngumpulin dana sendiri gitu, mungkin caranya beda-beda ya, yang pasti kan, caranya beda-beda. Tapi yang perlu saya mau share adalah ketika kalian bener-bener niat mau menikahi anak orang, mau menafkahi anak orang, di situ kalian akan dengan sendirinya mempunyai jalan sendiri untuk mendapatkan rezekinya gitu. Karena rezeki itu nggak bisa diduga-duga ya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah mencari cara semaksimal mungkin, tapi kalau memang rezekinya belum datang, ya belum gitu. Tapi kalau memang niatnya sudah Siapa Baba lagi lapar dimakan loh ntar. Lucu banget lagi. Diam dia, Cek. Ayo. ya pokoknya buat teman-teman semua tergantung niat gitu. Kalau Niatnya memang tuh bener-bener gitu. niat itu benar-benar harus harus diniatin banget ya. Enggak yang cuman mau nikahin anak orang. Iya gitu, nggak mau yang kayak gitu. Itu pasti inilah tahu lah gitu Yang di atas tahu. gitu. Tapi kalau emang udah bener-bener, nah itu ada aja datangnya pekerjaan-pekerjaan. Salah satu ini ya. Salah satu. Berpengalaman. Iya, gitu. Kayak saya. Oke, udah Pak. Udah. Yaudah. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Saksikan show-show bunga-bunga selanjutnya. Dadah.